Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya, yang insya Allah masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dalam kitabul umuril manhiyyi anha, yaitu babu tahrimil kadzib, bab tentang diharamkannya berdusta atau berbohong. Dan sudah kita bawakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang definisi atau ta'rif kadzib, yaitu al-ikhbaru 'ani syai' bi khilafi ma huwa 'alaihi fi nafsil amr, yaitu memberitahukan tentang perkara yang berbeda dengan kenyataannya, yang di saat yang sama itu berbeda. Artinya ketika orang mengucapkan, ketika orang menyampaikan suatu, saat dia menyampaikan kenyataannya itu berbeda, baik dia sengaja atau karena dia tidak mengetahuinya. Kedua-duanya termasuk perkara yang dikatakan al-kadzib. Maka di sini mu'allim membawakan dua ayat dan beberapa hadis. Naam, Iqra ayatnya dulu. Nah, ayat yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-36. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Mana hubungannya dengan berbohong di sini? Perhatikan di sini. Kalau mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya, ini dilarang, dan ini termasuk kedustaan. Bagaimana kalau dikatakan dusta? Yaitu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Seperti kita itu memberitahukan perkara yang tidak kita ketahui. Berarti kan sama dengan kita mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang kita sendiri tentang berita ini kita tidak tahu. Berarti makanya jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu itu tidak tahu ilmunya. Yang kamu tidak tahu pengetahuan tentang hal tersebut, kamu tidak tahu. Berarti kalau sekarang orang itu belum tahu kebenarannya, baru cuma sekedar berita saja. Kemudian apalagi di media sosial dia cuma sekedar kopas, ya, copy paste saja, dia nggak tahu kebenarannya, lalu dia sampaikan. Ini namanya orang itu mengikuti sesuatu yang dia sendiri tidak tahu ilmunya. Maka ini namanya berdusta. Karena Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah orang itu dikatakan dusta kalau dia itu mengatakan semua yang dia dengar. Jadi yang dia dengar dia sampaikan, dia dengar dia sampaikan. Siapa tahu yang dia dengar itu perkara yang bohong. Berarti kalau dia menyampaikan, berarti dia menyampaikan sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta. Ini mengikuti sesuatu yang kita itu tidak tahu ilmunya, yaitu dengan tadi menyampaikan berita-berita yang kita sendiri belum mengetahui kebenarannya. Ini dikatakan suatu kedustaan. Apalagi kalau kita itu sudah tahu yang benar,
atau kita sudah mengetahuinya, lalu kita mengatakan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya, maka ini namanya apa? Namanya lebih dusta lagi, kan gitu. Kalau yang kita sampaikan tadi kita belum tahu kebenarannya, benar atau tidaknya beritanya kita sampaikan, ini dikatakan suatu kedustaan. Apalagi kalau kita sudah tahu kebenarannya seperti ini, lalu kita sampaikan lain, berarti inilah yang benar-benar namanya kedustaan yang sebenarnya. Dan ini tentu lebih parah, orang sudah tahu yang benar ini, misalnya yang benar A, dia katakan B, berarti jelas dia menyengaja untuk melakukan kedustaan, dan ini lebih parah lagi, jelas dustanya, kan gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya, yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Lalu ayat yang kedua, surat Qaf ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap, tidak ada satu perkataan yang terucap, illa ladaihi raqibun atid, melainkan padanya ada malaikat yang selalu mengawasi serta selalu terjaga. Berarti ketika kita itu mengucapkan sesuatu, baik ucapan itu benar atau salah, itu sudah ada yang mengawasinya dan selalu mencatat. Ini malaikat yang ada di samping kanan kiri kita, keduanya selalu raqibun atidun, ya, selalu mengawasi, selalu terjaga, nggak pernah ngantuk, nggak pernah absen. Ini dua malaikat yang ada di samping kanan kiri kita, yang berarti, ya, segala sesuatu yang kita ucapkan itu semuanya tercatat, termasuk perkara yang dusta. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang sifatnya dusta, berarti itu tercatat sebagai satu kedustaan. Kalau satu ucapan itu adalah ucapan dusta, maka tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kedustaan. Sahabat Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia pernah bercerita ketika dia masih kecil. Itu dia bersama ibunya, dan waktu itu Rasul SAW ada di tempatnya. Ibunya memanggil dia, ya bunayya ta'al, wahai anakku kemari. Ini kata Abdullah bin Amir ini. Dia menceritakan dulu ketika masih kecil. Ibunya memanggil dirinya, ya bunayya ta'al, wahai anakku kemarilah, u'tik, aku beri sesuatu. Lalu kata Rasul SAW Rasul bertanya kepada ibunya Amir ini, apa yang akan kamu berikan kepada anakmu ini? Kata ibunya, akan aku beri dia satu butir kurma. Kata Nabi SAW, ya, ama innaki laulam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadibah. Kalau kamu sudah memanggil anakmu, kemari aku beri, kamu tidak memberinya, maka sudah tercatat satu kedustaan untukmu. Artinya itu tercatat dosa, yaitu satu kedustaan. Jadi kalau kita misalnya memanggil anak kita, ayo kemari, saya beri, ternyata nggak diberi, ini sudah suatu kedustaan ini. Ya, kalau sekarang kita itu sering mengucapkan janji-janji yang itu dusta, berarti berapa kali kita itu berdusta, terutama kepada keluarga kita, kepada anak kita. Ya nanti saya beliin misalnya, ternyata nggak dibeliin, suatu kedustaan itu. Apalagi kadang seorang ibu misalnya ketika nyuapi anaknya nggak mau makan, dibilang, ada tikus, ada condol misalnya, biar dia makan, satu kedustaan sudah tercatat. Karena nggak ada, tapi dia bilang ada, maka berarti sudah tercatat. Atau misalnya ada seorang anak yang pengen ikut ayahnya mau pergi, sudah pegang motor, anaknya masih saja di motor itu. Ayahnya bilang kepada anaknya, nak tuh dipanggil Umi, padahal ibunya ini nggak manggil.
kamu dipanggil Umi sana. Sehingga anaknya turun. Berarti dia telah dibohongi dengan satu kebohongan. Oleh siapa? Oleh ayahnya. Ayahnya sejak kecil sudah ngajari anaknya bohong. Makanya kalau orang tua itu dibohongi anak, mungkin dulu waktu kecil dia sering dibohongi. Jadi kita itu harus menyadari, ini satu kebohongan, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebohongan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang terucap melainkan ada malaikat raqib yang atid yang selalu mengawasi, selalu mencatat dan terjaga, tidak pernah absen. Dia mencatat semua yang kita ucapkan, termasuk kebohongan-kebohongan itu. Makanya kita pun berusaha menjaga lisan kita, terutama pada diri kita, pada keluarga kita, karena itu nanti akan tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Kita jaga dalam keluarga kita. Kalau kita itu sudah sekali berbohong, nanti akan bertumpuk-tumpuk sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ke-1542 ini. 6, Iqra. Hadis yang ke-1542. Hadis ini pernah dibaca dalam babus sidq, hadis yang ke-54. Berarti sudah jauh sekali. Hadis yang ke-1542, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dan sungguh seseorang itu benar-benar akan melakukan kejujuran, ya, benar-benar dia bersikap jujur sehingga dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ditulis sebagai seorang yang sangat jujur. Sebaliknya, wa innal kadhib yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa itu akan mengantarkan kepada api neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sungguh orang itu benar-benar berbuat dusta sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Perhatikan di sini, ya, hadis ini insyaallah antum sering mendengarnya tentang masalah dusta ini. Dikatakan bahwasanya inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan, membawa kepada kebaikan. Kalimat albir ini kalimat yang singkat atau yang disebut dengan kalimat jami'ah. Kalimat singkat tetapi maknanya luas. Ini albir. Kenapa sih? Karena albir ini mencakup semua bentuk kebaikan, yaitu semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal saleh, itu namanya albir, kebaikan. Jadi makna kebaikan kan luas. Allah sendiri mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayah. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu walakinnal birra man amana billah. Kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, ya. Wal malaikat, dan juga para malaikat, wal kitab, juga beriman kepada kitab, wan nabiyyin, serta para nabi, dan seterusnya. Ini ayat yang cukup panjang
Yang di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna albir, makna tentang kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan cuma menghadap ke arah mana saja, mau ke arah timur, ke arah barat. Jadi ini ceritanya tentang orang yang ketika sholat, mereka itu ketika menghadap ke, dulu kiblat pertama kan ke Masjidil Aqsa, lalu diarahkan, dipalingkan atau dipindah kiblat itu ke Masjidil Haram. Sehingga para sahabat itu bingung, kalau dulu ketika sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, yang berarti kalau orang di Madinah sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa kan menghadap ke arah, ya, ke arah utara kan. Lalu ketika dipalingkan menghadap ke Mekah berarti menghadap ke arah selatan. Mereka bingung, dulu kita itu menghadap ketika sholat, ya, yang waktu itu sholat ini terjadi sampai beberapa tahun. Dulu sholat kita itu ketika menghadap ke arah Masjidil Aqsa dinilai pahala apa enggak? Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya yang namanya kebaikan itu bukan urusan menghadapnya, tapi urusannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya kebaikan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan menghadap ke arah Masjidil Haramnya atau Aqsanya atau mungkin ke arah yang lain, karena yang namanya kebaikan itu adalah intinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariatnya, tunduk dengan aturan-aturannya. Itu yang namanya albir, kebaikan. Nah, jika seorang itu bersikap jujur dalam segala hal, yaitu jujur dalam niat dan tujuannya, jujur dalam keimanannya, jujur dalam ucapannya atau janjinya, dan jujur dalam segala keadaannya. Ini contoh ya, orang itu jujur dalam niat dan tujuannya. Misal orang kemari bermajelis, niatnya mau apa coba? Jujur kan ya? Kita niatnya kemari itu untuk apa? Kalau kita niatnya kemari jujur ingin mendapatkan ilmu, misalnya mencari ilmu, Allah akan berikan banyak kebaikan. Kenapa? Kejujuran di sini, jujur dalam niatnya. Niatnya apa coba? Kalau niatnya cuma ingin ketemu orang saja misalnya, ya sudah. Kebaikan-kebaikan ini tidak banyak dia dapatkan. Kalau dia itu jujur dalam niatnya, dalam melakukan kebaikan apapun, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan banyak kebaikan. Karena dia jujur dalam niatnya. Juga orang jujur dalam keimanannya. Dia sadar kalau dirinya beriman ketika misalnya di hadapannya ada kebaikan-kebaikan. Kalau dia beriman, dia berusaha, saya harus melakukan ini karena saya beriman. Jadi kalau orang jujur dengan keimanannya, bahwa dirinya itu mengaku seorang yang beriman, di hadapannya ada banyak kebaikan, dia berusaha untuk menjalankannya. Kalau di hadapannya ada kejelekan, ada maksiat, karena dia jujur dengan keimanan, saya beriman, maka saya nggak mau melakukan maksiat tersebut. Ini orang yang jujur dengan keimanannya. Orang juga harus jujur dengan ucapannya, dengan janjinya. Orang kalau jujur dia dengan ucapannya, misalnya ketika berjanji dia juga jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keteguhan hati untuknya. Karena dia ini orang yang selalu komitmen dengan ucapannya. Juga jujur dalam segala keadaannya. Selalu berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan segala keadaan kita itu jujur. Kita itu menyadari diri kita jujur dengan diri kita, dengan keadaan kita. Misal begini, kita itu sebenarnya jujur nggak sih kalau kita itu mampu untuk menunaikan ibadah haji? Ini misal, kita mampu nggak sih, kan gitu ya? Kita jujurlah dengan diri kita, kan gitu. Yang kalau jujur, insya Allah dia berusaha untuk melakukannya. Iya, saya mampu, kan misalnya. Sehingga orang berusaha untuk melakukannya. Kenapa? Dia jujur dengan keadaan dirinya.
Dan Allah sendiri mengatakan di dalam ayat, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu tahu dengan keadaan dirinya. Kalau kita melihat orang lain, ya mungkin kita cuma sawang sinawang kan. Ini orang mampu, orang kaya, tapi belum tentu kan, karena dia yang lebih tahu tentang dirinya. Sebenarnya saya mampu nggak sih misalnya? Kita harus jujur dengan diri kita. Orang yang jujur dengan dirinya, ketika di hadapannya ada banyak kebaikan, dia berusaha untuk melakukannya. Saya bisa bersedekah, maka saya jujur dengan keadaan saya bisa. Maka kebaikan pun akan dia jalani, karena dia jujur dengan keadaan dirinya. Jadi semua kejujuran ini, ya, ini akan membawa kepada kebaikan. Nabi mengatakan, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau orang sudah mendapatkan kebaikan, tadi kalimat albir, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguh kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Karena dengan seorang itu melakukan kebaikan, berarti keimanannya terjaga. Dia masih dikatakan beriman. Dan yang akan masuk surga hanya seorang mukmin, kan gitu. Kata Nabi, la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Maka kalau kita itu bisa melakukan banyak kebaikan, bisa mendapatkan banyak kebaikan, berarti keimanan kita terjaga, dan insya Allah kita akan mendapatkan surga. Ini kalimat wa innal birra yahdi ilal jannah. Lalu Nabi mengatakan, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan bersikap jujur. Ya, dia akan terus berusaha untuk bersikap jujur sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiqan, yang banyak jujurnya. Kalau kita mengetahui sirah nabawiyah, seorang yang dikatakan siddiq adalah wa ala ra'sihim Abu Bakar As-Siddiq. Seorang yang siddiq, yang dia itu benar-benar jujur dengan keadaan dirinya, dengan keimanannya, ya, dengan ucapan-ucapannya. Ini Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang dikatakan siddiqan. Maka orang yang jujur ini tadi akan membawa kepada kebenaran, kepada kebaikan-kebaikan, sehingga kalau dia terbiasa jujur, nanti masuk kepada derajat siddiqin. Yang derajat siddiqin ini adalah termasuk orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan, yang orang-orang tersebut jalannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita tidak pernah lupa mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, atau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Siapa orang-orang yang telah diberikan kenikmatan? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, kata Allah, faulaika ma'alladzina an'amallah, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan. Ini kan kita mohon agar ditunjukkan jalannya, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan ya Allah. Siapa mereka? Ini ayat yang ke-69 dari surat An-Nisa ini. An'amallahu alaihim minan nabiyyin, dari para nabi. Ini orang-orang yang sudah Allah berikan kenikmatan. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar-benar jujur, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, seperti Umar dan Utsman. Wassalihin, dan orang-orang yang salih. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman.
Ini jalan yang kita inginkan, mengikuti jalannya mereka. Nah, salah satu dari kelompok orang-orang yang diberi nikmat adalah siddiqin. Karena sebab orang itu sering bersikap jujur, sehingga dia itu dikatakan sebagai seorang yang suka bersikap jujur, atau siddiq, orang yang banyak jujurnya. Maka kita banyak mengambil ibrah dari perjalanan para nabi, para rasul, kemudian juga para sahabat, yang mereka itu kalau sudah jujur, mereka itu nggak mau bohong sedikit pun. Kita ingat kisah tentang 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, yaitu ada Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi'. Ini 3 orang yang masyhur, disebutkan dalam hadis terpanjang. Kalau antum baca hadis yang terpanjang, yaitu hadis tentang 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Kalau ayat terpanjang kan ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, 1 halaman full. Ini ada hadis yang terpanjang menjelaskan tentang as-salasa alladzina khullifu, orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Ini 3 orang ini. Ka'ab bin Malik yang menceritakan dirinya dalam hadis tersebut, dia sebagai tokoh utamanya, dia yang menceritakan. Kemudian 2 orang sahabatnya, yaitu Murarah bin Ar-Rabi', ya, dan Hilal bin Umayyah. Ini 3 orang ini, ketika mereka itu tidak ikut perang Tabuk, lalu Rasul SAW sudah pulang, ya, dengan pasukannya, mereka membawa kemenangan. Mereka banyak juga yang tidak ikut, terutama orang-orang munafiqun, orang-orang munafik. Mereka itu beralasan dengan beragam alasan, yang kebanyakan alasannya itu adalah alasan yang dusta. Tapi 3 orang ini mereka jujur, memang mereka nggak punya alasan. Sehingga ketika ditanya oleh Rasul, apa yang membuat kalian itu tidak ikut perang, mereka jujur, nggak punya alasan. Ya sudah, kan gitu. Akhirnya mereka diboikot selama 50 hari, nggak diajak ngobrol, bahkan tidak ditegur, tidak disapa, disalami juga mereka tidak ada yang mau jawab. Ini 3 orang ini. Tapi karena kejujuran mereka jujur karena memang mereka tidak punya alasan sama sekali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jaga keteguhan iman mereka karena sebab kejujuran ini. Jadi jujur itu insya Allah mujur, bukan jujur itu ajur, bukan. Tapi jujur itu mujur insya Allah. Cuma kadang waktunya itu ya butuh waktu, karena butuh kesabaran. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada al-fujur, banyak dosa. Orang kalau sudah berdusta, itu untuk menutupi kedustaannya, dia harus berdusta lagi. Lihat saja misalnya seorang anak ditanya, dari mana kamu? Dari, misalnya ya, dari rumah teman. Teman siapa? Buat ngarang-ngarang lagi. Padahal mungkin dia dari mana, misalnya nonton atau apa, misalnya dari mana? Dari rumah teman. Ngapain? Buat alasan lagi, belajar misalnya. Pokoknya dari satu kebohongan dia ingin menutup lagi, tutup terus dengan kebohongan. Makanya wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Kalau orang sudah berbuat dusta, akan mengantarkan kepada banyak dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan banyak dosa ini akan mengantarkan kepada api neraka. Ketika dosa-dosa itu tidak diampuni, maka sudah, orang itu akan masuk ke dalam api neraka. Ya kalau dia masih ada keimanan, insya Allah tidak akan kekal di neraka. Tetapi ya sekalipun tidak kekal, tetap saja yang namanya neraka itu adalah perkara yang sangat dahsyat, adab yang sangat berat yang kita tidak ingin masuk ke dalamnya. Makanya tinggalkan dusta, karena dusta itu nanti akan mengantarkan kepada banyak dosa. Yang banyak dosa ini kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu akan mengakibatkan orang itu masuk ke dalam api neraka.
Kemudian wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sungguh seorang itu benar-benar akan berbuat dusta sehingga ditulis, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jadi orang itu kalau sudah pendusta, dari wajahnya saja mungkin orang akan menyadari, oh ini wajah pendusta. Kalau kita melihat kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini aslinya atau tadinya dia adalah seorang pendeta dari kalangan Yahudi, lalu dia masuk Islam. Tidak banyak orang-orang Yahudi yang masuk Islam, itu tidak banyak, terutama dari kalangan pendeta. Mereka itu rata-rata sifat gengsinya mereka dan juga kebencian mereka kepada Islam itu luar biasa. Tapi adalah Allah berikan hidayah kepada sahabat Abdullah bin Salam. Dia ini tadinya adalah seorang pendeta dari kalangan Yahudi. Ketika Nabi SAW datang hijrah ke kota Madinah, maka Abdullah bin Salam ini ingin menemui Rasul SAW. Dan betul, ketika menemui Rasul SAW, dia melihat wajah beliau SAW itu bukan wajah pendusta. Jadi begitu melihat wajahnya Rasul, itu langsung tertarik. Dia itu tidak melihat kedustaan sedikit pun pada wajah Nabi SAW. Karena beliau sendiri mengatakan, fama an ra'aitu wajahu hatta araftu annahu laisa biwajhin kadhib. Dalam waktu tidak lama ya, aku melihat wajah beliau itu, kata Abdullah bin Salam, bukan wajah pendusta. Jadi dia bisa membedakan, ini wajah yang suka bohong, ini yang jarang bohong, ini yang tidak pernah bohong. Dari wajahnya Nabi SAW dilihat oleh Abdullah bin Salam, ini wajah orang yang tidak pernah berdosa, sehingga dia pun tertarik masuk Islam dan Allah berikan hidayah untuknya sehingga dia menjadi seorang muslim. Ini sahabat Abdullah bin Salam bisa mengetahui ini wajah pendusta, ini yang bukan. Meskipun kita juga tidak tahu kan ya, yang pendusta kayak apa coba, kan nggak tahu kan itu. Yang jelas ternyata kadang mungkin nampak orang yang suka berdusta, bisa saja orang lain mengetahui ini loh wajah yang seperti ini nih yang pendusta. Yang di dunia saja sudah diketahui, apalagi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentu akan dibongkar semuanya sehingga akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang berdusta. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Pertama, hadis ini sebagai anjuran agar orang itu bersikap jujur, karena sikap jujur ini akan mengantarkan kepada banyak kebaikan. Yang kedua, hadis ini sebagai tahdir, sebagai peringatan agar kita itu meninggalkan perbuatan dusta dan kita itu jangan menganggap remeh yang namanya dusta, karena akan membawa kepada berbagai macam kejelekan atau perbuatan dosa. Dan yang terakhir, karena hadis ini pernah dijelaskan di bab sebelumnya ya. Yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya orang yang membiasakan jujur, maka jujur itu akan menjadi watak aslinya atau menjadi perangainya. Dan dia pun akan menjadi orang-orang yang dikenal seorang yang bersikap jujur. Tapi sebaliknya, kalau dia dusta, maka dusta itu akan menjadi watak aslinya atau menjadi perangainya, sehingga dia pun dikatakan pendusta, dan itu yang tidak kita inginkan. Wal'iyadzubillah. Lanjut, hadis yang ke 1543. إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب الوفاء بالعهد. Nah, hadis yang ke 1543. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia menuturkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara yang barang siapa keempat perkara itu ada padanya,
maka dia adalah seorang munafik yang khalis, munafik yang murni, munafik asli. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan barang siapa yang ada pada dirinya salah satu bagian, ya, salah satu perkara dari keempat perkara tersebut, kanat fihi khaslatun min nifaq, berarti ada pada dirinya salah satu dari kemunafikan, salah satu perkara dari kemunafikan, hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Apa keempat perkara tersebut? Idza tumina khana, yaitu ketika diberi amanah dia khianat. Wa idza haddasa kadzaba, ketika dia berdusta, ketika dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara, ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajara, dan ketika dia bertengkar maka dia melampaui batas. Dia terlalu keras. Perhatikan di sini hadis yang seperti ini, yang tentang menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik. Mungkin yang sering kita dengar itu 3, artinya ada 3 tanda kan itu ya. Ada yang lebih masyhur yaitu ayatul munafiki salasun kan gitu. Tanda orang munafik itu ada 3. Ada hadis yang menyebutkan 3 tanda, ada hadis yang kita baca ini menyebutkan 4 tanda. Sebenarnya berapa tanda sih? Banyak. Jadi disebutkannya tanda orang munafik, ada hadis yang mengatakan 3 tanda, ada hadis yang mengatakan 4 tanda. Ini bilangan ini bukan sebagai pembatasan, bukan berarti tanda orang munafik itu cuma 3 saja atau cuma 4 saja. Sebenarnya banyak tanda-tanda orang-orang munafik. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala membuat surat khusus tentang orang munafik, yaitu surat Al-Munafiqun. Surat Al-Kafirun ada, surat Al-Munafiqun juga ada, surat Al-Mu'minun ada kan gitu. Karena menjelaskan tentang mereka, sifat-sifat mereka ini. Nah, surat Al-Munafiqun menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Ada juga surat yang lain yang banyak berbicara tentang orang-orang munafik, yaitu surat At-Taubah. Ada sebagian ulama yang mengatakan mengapa surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah. Ada sebagian ulama yang mengatakan karena surat At-Taubah itu adalah ayat atau surat yang berbicara tentang perang dan berbicara tentang orang-orang munafik, dan mereka tidak pantas untuk dibacakan basmalah untuk mereka. Ini ada yang mengatakan seperti ini, tetapi ya sebenarnya yang rajih, pendapat yang kuat, mengapa surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah? Karena kata para ulama, surat At-Taubah ini seperti kelanjutan dari surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal berbicara tentang perang, surat At-Taubah itu berbicara juga tentang perang, sehingga sebenarnya seperti satu kesatuan, sehingga seperti tidak ada pemisah. Makanya surat At-Taubah ini tidak ada basmalahnya. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang rajih sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama yang lain. Intinya di sini Nabi SAW mengatakan arba'un. Jadi kalimat arba'un 4 ini sekali lagi bukan pembatasan, bukan membatasi sifat munafik itu cuma 4. Yang lain juga banyak. Yang disebutkan dalam ayat misalnya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini satu ayat saja menjelaskan tentang 4 sifat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa rasulah. Ya. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Mereka menipu Allah. Kenapa menipu Allah? Mereka mengungkapkan keimanan di hadapan manusia, tapi hatinya kafir. Kan seperti menipu Allah. Allah ditipu, gimana kan gitu. Dia ungkapkan keimanan di hadapan manusia, tetapi hatinya penuh dengan kekafiran. Dia menipu Allah. Justru wa huwa khadi'uhum. Allah yang menipu mereka. Allah membalas tipuan mereka. Lalu wa idza qamu ila shalah qamu kusala, ketika mereka hendak
mendirikan salat, hendak melakukan salat, mereka lakukan dengan malas-malasan. Terutama salat subuh dan salat isya. Karena tidak ada yang menyaksikan. Kalau salat maghrib kan banyak, sehingga mereka bisa melihat, oh si fulan salat jamaah nih. Sehingga mereka itu merasa dipuji, senang orang munafik ini. Tapi kalau salat subuh mereka nggak kelihatan. Apalagi di zaman Nabi kan tidak ada lampu kan gitu. Zaman Nabi itu tidak seperti sekarang, mau salat subuh, mau salat apa kelihatan nih si fulan. Di zaman Nabi nggak kelihatan. Kalau salat subuh itu nggak kelihatan ini si fulan siapa. Makanya sahabat Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi di saat salat subuh, karena mereka itu nggak tahu kalau ini orang Majusi ikut sholat gitu. Dia pakai pakaian seperti kaum muslimin yang lain. Orang nggak tahu kalau ini orang Majusi ikut sholat. Ternyata dia mau membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi karena nggak ada lampu, mereka itu kalau salat subuh nggak kelihatan, nanti nggak dipuji. Sehingga orang-orang munafik itu malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Lalu yura'unan nas, mereka itu sukanya riya dalam amalan-amalan mereka. Ini orang-orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Mengingat Allahnya itu sedikit, ini orang-orang munafik. Sifat-sifatnya banyak. Disebutkan di banyak ayat pula. Nah, di sini kata Nabi, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara yang barang siapa keempat perkara ini ada padanya, berarti kalau keempat perkara ini berkumpul pada dirinya, kana munafiqan khalisan, maka dia dikatakan seorang munafik yang murni. Berarti dia murni munafik kan ya. Berarti dia diancam dengan ancaman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di jurang neraka yang paling bawah. Maka perhatikan. Kata para ulama, ini yang disebutkan sifat-sifat ini atau keempat sifat ini adalah nifaqul amali, nifaq amalan. Bukan nifaq i'tiqad. Apa sih bedanya? Ini nifaq amalan, yaitu amalan ini adalah amalan aslinya orang-orang munafik. Tetapi ini cuma amalan. Beda dengan nifaq i'tiqad, nifaq yang sudah keyakinan dalam dirinya. Sudah di dalam keyakinan dirinya itu memang munafik, seperti membenci Islam, tidak menyukai ajaran-ajaran Islam. Ketika kaum muslimin menang misalnya, mereka nggak suka. Menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, ini adalah nifaq i'tiqad. Yang kalau nifaq i'tiqad, mereka orang kafir, keluar dari Islam. Yang ancamannya tadi, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam jurang neraka yang paling bawah. Ini kalau nifaknya i'tiqad. Tetapi yang disebutkan dalam hadis ini nifaq al-amali, an-nifaqul amali, yaitu nifak tapi dari sisi amalan. Yang kalau orang memilikinya bukan berarti dia keluar dari Islam. Insyaallah dia tidak keluar dari Islam. Tetapi sekalipun tidak keluar dari Islam, ini juga berbahaya. Karena bisa saja dari nifaq amali bisa mengantarkan manusia kepada nifaqul i'tiqad. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan barang siapa pada dirinya ada satu perkara dari 4 perkara ini, andai kata cuma satu saja, berarti kanat fihi khaslatun min nifaq, berarti juga pada dirinya ada perkara munafik. Jadi satu saja ini ada perkara munafik. Meskipun tadi ini adalah cuma sifat-sifat orang munafik dari sisi amalan. Tapi ini berarti ancaman yang berat, bukan berarti perkara yang ringan. Ini ancaman yang berat. Hatta yada'aha, sehingga dia tinggalkan perkara-perkara tersebut. Apa itu? Yang pertama, idza tumina khana, ketika dia diberi amanah dia khianat. Ini orang ketika diberi amanah, orang ini khianat. Baik amanah yang bersifat harta, benda, ya, atau amanah-amanah yang
berupa ucapan-ucapan, itu juga harus dijaga. Apalagi kalau sudah orang itu berpesan, nih jangan disampaikan kepada yang lain, itu sebuah amanah, jaga. Ya, kalau sudah kalimatnya off the record, jangan disebarluaskan, itu sebuah amanah. Kalau dia sampaikan berarti dia kurang amanah, dia nggak amanah dalam hal ini, dia khianat, karena ini suatu amanah. Lalu wa idza haddasa kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta. Kalimat haddasa menunjukkan arti tikrar. Haddasa itu berarti dia ketika banyak bicara itu seringnya dusta, yang berarti dusta dalam ucapan ini sudah sering terjadi. Atau kata para ulama, hada yadullu alal mudawamah, ini menunjukkan seringnya orang ini melakukan dusta dalam ucapannya. Idza haddasa kadzaba. Wa idza, yang ketiga, wa idza ahada ghadara, ketika dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Lalu tambahan yang keempat, wa idza khasama fajara, ketika dia bertengkar, bersengketa, maka dia melampaui batas, bersikap keras. Sebagaimana, jadi kalau misalnya orang itu terjadi pertengkaran, maka ini orang, ya, ucapannya ini berlebihan, atau ucapannya ketika misalnya membalas dengan balasan yang lebih parah, atau misalnya kalau terjadi sengketa, ya, dia mengingkari kewajiban dirinya, kemudian dia misalnya mengaku hak orang lain yang padahal dia sudah tahu ini bukan hak miliknya, tapi dia ingin mengambilnya dengan cara melakukan gugatan ini. Dia menggugat supaya dia bisa dimenangkan. Orang yang seperti ini tanda-tanda munafik ini. Meskipun baru nifakul amali, tetapi juga harus berbahaya, ya. Karena tadi nifak amali, nifak amalan yang belum mengeluarkan seorang itu dari keislaman, dia masih dikatakan muslim, tapi kita harus berhati-hati karena bisa membawa kepada nifakul i'tiqad. Yang kalau sudah nifak i'tiqad, jelas ini. Rasul saja nggak mau nyolati. Kenapa? Mereka kafir. Rasul tahu siapa-siapa yang munafik. Salah satunya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, Rasul itu jangankan kok nyolati, memandikan saja nggak mau. Yang suruh ngurusi anaknya sudah, sana diurusi, karena itu tanggung jawab sebagai seorang anak, ya, sebagai keluarga. Tanggung jawab untuk memandikannya. Nyolati, nggak ada satupun sahabat yang nyolati. Padahal orang ini hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan orang lain, orang di luar Islam menganggap dia ini sahabat Nabi. Tapi ternyata ini musuh dalam selimut yang sungguh luar biasa permusuhannya. Makanya ancamannya berat bagi orang-orang munafik. Berpakaian Islam tapi benci kepada Islam. Ini sudah nifakul i'tiqad. Na'udzubillah. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Pertama, al-hadar, berhati-hati. Orang itu harus hati-hati dari keempat sifat ini, karena ini merupakan sifat al-munafikin, sifat orang-orang munafik. Yang kedua, ketika sifat nifak ini ada pada seorang mukmin, maka tidak menjadikan orang mukmin ini kafir. Perhatikan di sini. Ketika empat sifat tadi, yaitu ketika diberi amanah dia khianat, ketika berbicara dia dusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, ketika bertengkar dia melampaui batas. Kalau sifat-sifat ini ada pada seorang mukmin, maka para ulama mengatakan dia masih dikatakan mukmin, belum dikatakan kafir. Karena sama seperti permasalahan-permasalahan yang lain. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, misalnya tentang sifat-sifat jahiliyah. Misal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang ada di kalangan umatku yang mereka tidak mau meninggalkannya, yaitu al-fakhru bil ahsab, membanggakan kedudukan, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab, wan niyahah, dan meratapi mayit, ya. Kemudian
menyandarkan turunnya hujan pada bintang, wal istisqa bin nujum, menyandarkan turunnya hujan pada bintang. Ini semua adalah perilaku-perilaku jahiliyah. Lah kalau orang melakukannya, apakah dia berarti jahiliyah? Ya, belum dikatakan jahiliyah, belum dikatakan dia kafir. Tetapi ingat, ini perilaku-perilaku jahiliyah yang kita disuruh untuk meninggalkannya. Yang berarti ketika ada kalimat ini perilaku jahiliyah, maka ini kalau orang melakukannya berarti sebuah ancaman, ini dosa besar. Sebagaimana di hadis ini tentang kemunafikan. Maka kalau orang melakukannya berarti ini sebuah dosa dosa yang besar. Atau contoh yang lain masih jahiliyah, yaitu sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar, dia pernah mencela budaknya dengan memanggil budaknya dengan panggilan ya ibnas sauda, wahai anaknya wanita yang hitam. Budaknya dipanggil wahai anaknya budak yang hitam atau anaknya wanita yang hitam. Maka kalimat ini didengar oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Darda, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya kamu wahai Abu Darda pada dirimu ada perkara jahiliyah. Apakah kafir dia? Tidak. Tapi maksudnya ini perkara yang jangan kamu anggap remeh. Ini model jahiliyah yang seperti ini. Berarti sama, perhatikan di sini. Kalau kita itu manggil orang dengan nama yang bukan aslinya, itu adalah kefasikan. Allah sendiri sudah mengatakan bi'salismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah kefasikan sudah iman. Itu ancaman. Maksudnya kalau kita itu manggil orang, panggil namanya yang bagus. Kalau ada paraban yang jelek, tinggalkan. Tanya, nama antum siapa sih? Yang benar gitu, yang punya makna yang bagus. Oh, namanya ini. Oh, panggillah itu. Tapi dia sudah terkenal dengan parabannya misalnya. Tapi kan dia punya nama dan panggil dengan yang baik. Ini nama yang baik ditukar dengan nama yang tidak baik. Ini namanya, ya kata Allah tadi, bi'sa al-ismu al-fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek dosa, ya, bi'sal itsmu, sejelek-jelek dosa adalah al-fusuqu ba'dal iman, fasik sesudah keiman. Kan tadi namanya baik, itu nama yang penuh dengan keimanan diganti dengan kefasikan. Jadi kita itu kalau sudah tahu namanya siapa sih sebenarnya, oh si fulan, udah panggil dengan panggilan yang bagus. Kalau kita tetap jarak, tetap ngeyel, berarti kita itu yang salah. Sudah diingatkan dengan ancaman di sini bi'salismul fusuqu ba'dal iman, kita masih tetap ngeyel juga. Terus mau diancam apa lagi? Ini sama di sini juga ancaman kekafiran, ancaman kemunafikan di sini. Kemudian yang ketiga, bahwa sikap dusta jika berulang-ulang, tikrar, ya. Jika orang itu berdusta, kemudian dusta ini sampai berulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi perangai untuk dirinya, dan inilah perilaku al-munafiqin, perilakunya orang-orang munafik. Lanjut, hadis yang ke 1544. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه سدوا فيه أذنيه الآنف يوم القيامة ومن صور صورة كذب فكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري. Hadis yang ke 1544. Ternyata banyak sekali permasalahan atau kandungan dari hadis ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an yaqida baina sya'iratain walan yaf'al. Barang siapa yang mengaku bermimpi dengan suatu mimpi,
Lam yarahu, padahal dia tidak bermimpi. Dia mengaku bermimpi, melihat sesuatu dalam mimpinya, padahal dia tidak melihatnya, ya, mengaku bermimpi dengan suatu mimpi, padahal dia tidak bermimpi. Maka dosanya nih, kullifa an yaqida baina sya'iratain, nanti akan dituntut, dibebani, dihukum dengan an yaqida baina sya'iratain, mengikat di antara dua helai rambut. Walan yaf'al, kata Nabi, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Apa ngikat rambut tanggal ya? Nah, misalnya. Ini suatu yang berat ini nanti. Karena rambut yang kecil kan susah. Nanti akan diterangkan. Kemudian wa man istama ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun, dan barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak suka didengarkan, padahal mereka tidak suka orang ini mendengarkannya, maka subba fi udunaihi al-anuk, akan dituangkan pada kedua telinga orang ini al-anuk, yaitu cairan timah yang panas, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ini orang yang suka nguping nih. Wa man sawwara suratan udziba wa kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Dan barang siapa yang menggambar suatu gambar, yaitu maksudnya makhluk bernyawa, udziba wa kullifa, maka akan disiksa dan dituntut, ayyanfukha fiha ruh, agar meniupkan ruh pada gambar yang dia gambar tersebut, walaysa binafih, dan dia tidak akan mampu meniupkan ruh pada gambar tersebut. Ruh dirinya saja nggak mampu, apalagi untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Jadi ini permasalahan yang cukup banyak ini. Yang pertama di sini sedikit ya, dan ini yang dijadikan dalil, yaitu orang yang mengaku bermimpi padahal dia tidak bermimpi. Jadi orang ini mengaku-ngaku kalau dirinya bermimpi, kan mungkin saja dalam kehidupan sehari-hari, saya mimpi gini, padahal dia nggak mimpi nih. Ya, bisa mimpi ini mungkin perkara-perkara yang disukai, bisa saja perkara-perkara yang tidak disukai. Yang namanya mimpi kan gitu ya. Mimpi itu akan ada dua. Mimpi yang kita suka, perkara-perkara yang baik dalam mimpi. Bisa juga mimpi-mimpi yang tidak baik. Tetapi kalau kalimat hulm ya, itu biasanya mimpi yang tidak baik. Tetapi sebenarnya ini kalimat ini umum, sifatnya umum. Meskipun ada hadis yang bunyinya bahwasanya ar-ru'ya minallah wal hulm minasyaitan. Mimpi yang baik itu berasal dari Allah, dan mimpi yang jelek berasal dari syaitan. Ini kata yang membedakan antara ru'ya dengan al-hulm. Kata al-hulm itu adalah mimpi yang jelek. Jadi kalau misalnya antum itu mimpi dikejar-kejar apa misalnya, ya hewan buas atau apalah misalnya, atau orang yang mengerikan misalnya, bangun itu langsung kecapean, keringetan. Nah, maka ini berarti mimpi yang tidak baik, namanya hulm. Tapi kalau mimpi yang baik, mimpi bisa menunaikan ibadah haji, wah, sudah rasanya senang banget kan. Atau mungkin mimpi mendapatkan apalah, ternyata bangun, aduh cuma mimpi. Ini baik apa tidak baik? Mimpinya baik itu, maunya sih ini kalau nggak mimpi enak banget nih. Tapi ini mimpi yang baik maksudnya. Dan ini namanya ru'ya. Tetapi ketika Nabi SAW mengatakan man tahallama bihulmin, ini maksudnya tadi adalah mimpi yang bersifat umum. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang penjelasan tentang hal ini. Bi'idznillah ta'ala wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.